suivant. Perkenalkan, saya Elda Kusuma Wardani, Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menayangkan video pembelajaran yang telah saya laksanakan di sekolah saya, SMP Negeri 1 Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Negeri Manado, Program Studi Bahasa Indonesia. Berikut pembelajaran di kelas saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, puji Tuhan ya. Sebelum kita masuk, Ibu mau tahu siapa yang nggak hadir hari ini? Kevin. Tanggal berapa hari ini? 24. Oke. Kevin tidak hadir. Oke, izin ya. Baik. Supaya melatih kita rekreasi dulu. Ada ice breaking. Ibu minta semuanya berdiri, kursinya ditaruh dimajukan di depan meja seperti ini. Ya. Supaya lebih lega kalian bergeraknya. Siap? Tahu lagu ini? Nanti ketika cari kelompokmu, silakan kalian berkumpul dengan kelompok. Mari bersalaman, tepuk tangan, goyang, 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 goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, takutan, takutan, cari kelompokmu. Oke. Sepertinya sedang mau pasang kelompok. Kelompoknya di mana? Tenang di situ, tenang di situ. Siap?
berapa? Duduk di sini, yang kelompok situ duduk di sana, bawa barangnya. Kelompok kalian di situ, kelompok mereka Isa di sini. Oke. Hadap ke sini dulu. Hadap ke sini dulu, jangan berhadapan. Duduknya hadap ke sini, jangan hadap kelompoknya. Ya, karena kita materi dulu baru kita akan diskusi. Sudah? Silakan berdiri lagi. Bu minta tolong. Nah. Silakan yang bajunya masih dikeluarkan, masukkan dulu. Berdiri. Ada? Lagi selain Christian. Hendrik, diri deh Hendrik. Ibu mau lihat? Oke. Buku kalian dua mana? Ayo. Yang lain pegang buku, kalian tidak pegang buku. Yoga, bukunya. Ada. Nah, di sini ada kompetensi dasar. 4.2 menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasan dan aspek lisan, yaitu intonasi, gestur, dan pelafalan. Ya, jadi di sini kita akan melanjutkan materi kita tentang diskusi kemarin. Ayo, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Menyajikan gagasan atau pendapat atau argumen yang mendukung pro terhadap permasalahan aktual yang didengar. 2. Menyajikan gagasan, pendapat atau argumen yang kontra terhadap masalah aktual yang didengar. 3. Menyajikan alasan pendukung terhadap pendapat yang disampaikan. 4. Menyajikan bukti pendukung terhadap pendapat yang disampaikan. Oke, terima kasih Ayu. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi supaya kalian bisa menyajikan gagasan dan juga menyajikan alasan pendukung serta apa buktinya supaya pendapat kalian lebih apa kemarin tujuan fakta meyakinkan orang-orang, kemudian untuk memperkuat pendapat kalian ya. Pernahkah kamu berdebat dengan seseorang? Pernah kalian berdebat dengan orang? Pernah. Safira, pernah berdebat dengan orang? Sama orang tua. Nah, ketika kamu berdebat itu langsung diterima sama orang tua enggak pendapat kamu? Enggak. Tidak. Terus ada tidak pendapat kamu yang diterima sama orang tuanya? Ada. Supaya pendapat kamu tuh diterima, kamu berikan apa? Faktanya. Kemudian apa? Alasannya, ya. Ketika kita berpendapat harus ada alasan dan fakta supaya pendapat kita diterima ketika berdebat. Nah, kemudian kita kemarin sudah belajar tentang apa? Struktur teks diskusi, kemudian apa lagi? Ayo. Unsur apa? Unsur debat. Kemudian apa satunya? Yang ada konjungsi dan kohesi dan koherensi. Aspek kebahasaan ya. Ada struktur teks diskusi berkaitan dengan pembatasan topik, kemudian ada isinya, ada argumen pro, kontra dan fakta. Dan yang terakhir ada simpulan. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan debat karena ada pro dan kontra, memunculkan perdebatan. Baik. Nah, kemudian ada unsur debat. Ada apa? Mosi, argumen pro dan kontra, dan fakta atau fakta pendukung. Aspek kebahasan teks diskusi berkaitan dengan konjungsi, kohesi, dan koherensi. Baik. Ibu minta tolong. Rahim. Apa itu konjungsi, Rahim? Kata sambungan atau kata penghubung. Kata sambung atau kata penghubung. Contohnya apa?
Apa contoh kata penghubung? Yo, kata tugas kemarin apa contoh kata tugas? Hah? Di. Kemudian apa? Yang. Apa lagi? Adalah. Apa lagi? Deska? Ke. Penti. Kamu ngerjain apa, Penti? Oh, pendapatnya nanti. Itu nanti tersambung kata penghubung. Apa contohnya kemarin? Ayo. Di bab berapa kita belajar kata tugas? Bab 1. Ya. Yo, buka bukunya. Konjungsi halaman berapa? Dan yang, untuk, bagi, dengan, dalam, kalau, dari, ya, jika, maka, itu semuanya adalah konjungsi. Contohnya tentang siapa? Pak Ali, ya. Pak Ali pergi ke pasar baru. Kemudian dia pergi ke pasar baru naik apa? Naik bus Metro Mini. Kemudian dia ke pasar baru beli apa? Sepatu baru. Kemudian sepatu barunya kenapa? Harganya 100.000 rupiah, mahal katanya di situ karena ada pajak import, ya. Nah, itu adalah kohesi dan koherensi, keterkaitan setiap kalimat atau keterkaitan setiap paragraf, ya. Nah, ini akan kita gunakan nanti ketika kita debat, ya. Kalian menyambung pendapat teman kalian, ya, atau lawan kalian menggunakan konjungsi. Saya tidak setuju dengan misalnya penebangan hutan. Kalau tadi disampaikan kalau penebangan hutan itu untuk ladang, kan ladang bisa. Nah, itu kan dia mengaitkan satu hal dengan hal yang lain, tapi masih berkaitan. Nah, itu fungsinya konjungsi, kohesi, dan koherensi. Apa kalian siap untuk debat? Siap? Siap debatnya ya? Oke, moderator siap? Siap. Kita akan mengatur posisinya lagi karena nanti meja debat itu saling berhadapan. Nah, nanti meja yang ini taruh di sini memanjang, meja yang ini taruh di sini memanjang, ya. Jadi tim afirmasi atau tim pro-nya di sini, tim kontranya di sini, dan moderator ada di sini. Baik, siap? Debat yang pertama, mosi tentang penggunaan gawai pada anak-anak. Nah, ada tim afirmasi, Abdal, Hawilana, Isa, Saila, Kevin tidak hadir ya. Kemudian Faruk. Kemudian tim oposisi, di sini ada Yoga, Kiki, Deska, Penti, Raffi, sama Pena. Ya, di sini agak tidak imbang karena Kevinnya tidak hadir. Ya, semoga tim afirmasi bisa tidak kewalahan ya menghadapi tim oposisi nanti. Baik, silakan moderator. Oposisi silakan angkat mejanya yang ini di sini menghadap ini. Agak ke sini lagi. Di garis ini. Di sini ada moderator. Moderator akan mengarahkan diskusi kalian, ya. Yendi jangan membelakangi moderator, Yendi. Silakan tentukan siapa yang akan menulis dari masing-masing kelompok. Ya, siapa? Isa kelompok 1, kelompok 1 dan kelompok 2.
Kemudian siapa ketuanya yang sudah ditentukan kemarin? No tulisnya itu sekretaris. Moderator, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvainov Ceritatis. Saya di sini berperan sebagai moderator dan kali ini kita akan berdebat dengan tema penggunaan gawai pada anak-anak. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada tim kami. Perkenalkan, nama saya Abdal sebagai ketua tim afirmasi. Saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, Isa, yang kedua, Saila, yang ketiga, Hawilana. yang keempat, Muhammad Purkerja. Kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing dengan saya sendiri Silvana Deska dari tim oposisi. Saya Raffi Fadilah. Nama saya Pena Marisa. Nama saya Endi Tio Prayoga. Nama saya Pentia Mara. Nama saya Kiki Sapitri. Terima kasih. Ibu akan tayangkan sedikit tentang penggunaan gawai pada anak-anak. Siap ya? Ada 1 menit 5 detik ini. Silakan ditonton dulu. Bisa kalian gunakan untuk berdebat nanti. Kenapa? Hah? Lindung. Oh, lindung. Gak apa-apa. Oke, demikian video yang bisa Ibu tampilkan untuk kalian. Mungkin bisa menjadi bahan ya untuk kalian berdebat nanti. Argumen. Saya silakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan argumen. saya setuju memberikan gawai kepada anak-anak. Karena membantu orang tua yang berkurir, bisanya berkurir. Iya, berkarir. Biasanya orang tua itu berkarir, jarang ada waktu untuk anaknya, sehingga gawai menjadi hiburan untuk anaknya. Dan saya persilakan kepada tim oposisi untuk menjawab argumen dari tim afirmasi. Menurut pendapat kami, memakai handphone tidak baik jika terlalu berlebihan pada anak-anak karena dapat menyebabkan gangguan mata dan dapat juga mengganggu konsentrasi tidur atau konsentrasi belajar. Contohnya konsentrasi tidur, handphone dapat mempengaruhi waktu tidur anak, waktu tidurnya akan berkurang. Padahal usia anak-anak sangat penting untuk tidur yang cukup, karena ini akan berpengaruh pada perkembangan mereka secara psikologis dan juga secara fisik. Terima kasih. Tim afirmasi untuk menjawab kembali. Menurut saya, anak-anak tidak akan sakit mata jika penggunaan gawai dibatasi dan rutin periksa mata. Yakin di semua HP Android pasti adanya fitur pelindung mata, di mana fitur tersebut membantu mengurangi keluarnya paparan cahaya dari layar sehingga saturasi cahaya tersebut berubah layar menjadi kekuningan. Kemudian daripada itu, jika dengan pengawasan orang tua, HP juga dapat dibatasi dengan menggunakan 30 menit sampai
30 menit sampai 1 jam dalam menggunakan HP dan melakukan aktivitasnya. Terima kasih. Saya persilakan kepada tim oposisi untuk menjawab kembali. Juga dapat mempengaruhi anak-anak karena dengan kecanduan menggunakan handphone juga anak-anak dapat memilih diam di rumah daripada bermain bersama teman-temannya sehingga dia tidak dapat bergaul dengan orang-orang di sekitar. Terima kasih. Kepada tim afirmasi untuk menjawab kembali dari argumen oposisi. Menurut saya, ketika anak tersebut sudah kecanduan gawai, maka orang tua bisa mengambil tindakan dengan membatasi waktu bermain gawai. Memperbanyak aktivitas di luar rumah itu bisa dilakukan agar anak tidak terlalu kecanduan gawai. Terima kasih. Oposisi, saya persilakan untuk menjawab lagi. Pendapat saya adalah bahwa pemberian gawai pada anak sangat akan berpengaruh bagi kehidupan anak, apalagi zaman sekarang sudah maraknya permainan seperti game-game dan situs-situs yang berbau dewasa. Dan pada zaman 2020 saja sudah banyak game dan situs-situs yang sudah diblokir oleh pemerintah. Terima kasih. Afirmasi, saya persilakan. Saat anak-anak sudah seharian belajar dan dia mengalami kebosanan atau kurang nyaman terhadap kondisi sekitar yang terlalu ramai, gawai bisa menyelamatkan dia jadi tidak ada masalah jika mengunduh beberapa permainan edukatif. Terima kasih. Kan kepada tim oposisi untuk menjawab argumen dari afirmasi. Jika menurut pendapat Anda, dengan menggunakan handphone dapat memudahkan belajar bagi anak-anak, itu akan berdampak negatif, mengurangnya minat siswa untuk membaca buku, karena sebenarnya buku itu adalah sumber belajar kita, dan kita dapat juga menghindari gangguan mata atau kecanduan terhadap penggunaan handphone. Terima kasih. Kepada tim afirmasi untuk menyampaikan argumen lagi. Menurut pendapat saya, gawai tidak hanya memberikan hiburan untuk anak-anak, tetapi juga mengakses lebih banyak bacaan. Terima kasih. Perlu repot-repot pergi ke toko buku karena di gawai terdapat banyak aplikasi yang mengakses banyak bacaan. Terima kasih. Persilakan kembali kepada tim oposisi untuk menyampaikan argumen. Namun dilandasi dari Kompas.com, memakai HP terlalu lama akan memperkecil volume otak. Dampak negatif jika pemberian gawai pada anak jika tidak diawasi akan berakibat fatal, yaitu rusaknya pada bola mata anak karena terlalu lama memegang gawai. Saya persilakan kembali kepada tim afirmasi. Baik, seperti yang saya bilang tadi, pada semua HP Android pastinya sudah ada fitur perlindungan mata. Jadi jadi bisa membantu mengurangi keluarnya paparan cahaya dari layar, sehingga saturasi cahaya tersebut berubah layar menjadi warna kekuningan. Bahkan anak-anak juga bisa menggunakan kacamata ketika dia menggunakan gawai. Terima kasih. Saya persilakan kepada tim oposisi untuk menyampaikan argumen kembali. Menurut pendapat saya, jika menggunakan gawai itu memang banyak dampak negatifnya, karena di dalam itu juga terbanyak aplikasi-aplikasi yang bisa merusak anak zaman sekarang dengan aplikasi porno dan lain-lainnya. Terima kasih. Gawai untuk anak-anak itu tidak semuanya negatif, tetapi ada sisi positifnya juga. Apabila ada sisi negatif, berarti itu diajarkan dari orang dewasa. Tidak mungkin bagi anak-anak bisa membuka situs-situs tertentu apabila tidak diajarkan oleh orang dewasa. Untuk anak-anak seumuran SD ke bawah, tidak mungkin membuka situs seperti itu apabila tidak ada yang mengajak menonton dan mengajarkan anak-anak untuk hal tersebut. Karena kalaupun mereka menonton secara sembunyi-sembunyi, biasanya anak tersebut
beranjak remaja. Terima kasih. Kalau tidak, saya lemparkan kepada Itu maka pendapat saya adalah tidak semua yang bersangkutan dengan anak SD juga tidak bisa membuka aplikasi tersebut, karena tidak menutup kemungkinan bahwa anak SD juga bisa membuka aplikasi-aplikasi yang berdampak negatif, karena zaman sekarang adalah zaman yang canggih dan bisa mengakibatkan semua yang tidak terkecuali itu bisa terkecuali yang terjadi. Nah, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya persilakan kepada tim afirmasi untuk memberi argumen. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak semuanya negatif, tapi ada sisi positif. Seperti saya bilang, anak SD tidak mungkin membuka situs-situs seperti itu jika tidak ada orang dewasa yang mengajarkannya. Selain itu, HP Android juga pasti punya batasan dari orang-orang tua tertentu. Tetapi waktu batasan tersebut adalah 30 menit sampai 1 jam dalam menggunakan HP setiap harinya. Terima kasih. Persilakan kepada tim oposisi. Tapi kebanyakan karena pergaulan sosial media, kebanyakan yang berdampak negatif seperti yang dikatakan dari tim afirmasi tadi, bahwa tidak semuanya berdampak negatif, tapi kebanyakan seperti itu karena pergaulan sangat bebas pada zaman sekarang. Terima kasih. Kalau seandainya pergaulan bebas, itu kan tidak mungkin juga anak-anak SD itu melakukan pergaulan bebas. Nah, pasti ada yang mengajaknya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya tidak mungkin anak-anak usia SD ke bawah lah begitu berpikir hal-hal seperti itu. Pastinya itu ada dampak karena mereka menginjak remaja. Pada dasarnya anak remaja itu sangat ingin yang namanya mengekspos dunia luar. Karena itu anak-anak yang terjerumus pergaulan bebas itu biasanya anak-anak yang beranjak remaja. Terima kasih. Dari tim afirmasi ada lagi? Oposisi. Ya. Oposisi. Kesimpulan. Ada? Mau disampaikan? Ada? Oh, lagi? silakan. Oh, ada. Silakan. Silakan. Mungkin benar seperti yang dikatakan saudara Sheila tadi, bahwa seorang anak mungkin ingin mengetahui lebih, namun harus diketahui juga semua anak bisa saja mempelajari itu dari media sosial seperti TikTok, Twitter, ataupun snack video. Sekian dan terima kasih. Walaupun anak-anak mendapatkan itu semua karena dari aplikasi-aplikasi, tidak salah. Memang Gawai merupakan salah satu produk teknologi yang dibuat untuk mudah dan memberikan manfaat terhadap hidup. Nah, jadi jika ada hal yang merugikan, itu bukan salah Gawai, tapi mereka ada kesalahan dalam penggunaannya. Bisa jadi karena anak tersebut tidak diawasi oleh orang tuanya. Kemungkinan besar kan orang tuanya bisa sibuk bekerja atau sibuk dengan hal-hal lain. Makanya mereka tidak sempat untuk memperhatikan anaknya. Terima kasih. Ya, kita langsung saja ke kesimpulan. Dimulai dari tim afirmasi. Silakan. Kesimpulan dan solusi. Solusi atas permasalahan. Ya, silakan. Lebih baik ketua saja yang berbicara. Dari tadi yang berbicara hanya
Yang menentukan adalah moderator ketika kalian berbicara. Terserah mau dilemparkan atau tempat. Jadi kalian yang minggu depan. Jadi kalian yang minggu depan. Semuanya yang menyampaikan. Lanjut. Simpulan. Menyampaikan kesimpulan. Rutin memeriksa mata dan menjaga kesehatan. Tidak berlama-lama di depan gawai, anak-anak dapat mengakses pembelajaran melalui internet. Dengan gawai juga anak-anak dapat mempelajari bahasa asing. Terima kasih. Ya, bisa dilanjutkan kepada tim oposisi. Kesimpulan kami dari tim oposisi adalah kami tidak setuju dengan penggunaan gawai di bawah umur karena itu sangat banyak dampak negatifnya. Apalagi pada zaman sekarang serba online dan semua serba bisa dibuka. Sekian kesimpulan dari tim oposisi. Terima kasih. Debat kali ini saya tutup. Demikian debat kita kali ini. Ya, terima kasih. Tetap di sini. Ya. Tetap di sini ya. Kenapa kalian? Hendrik di depan ya, Hendrik. Ibu mau tahu tanggapan Hendrik? Lumayan bagus. Oke, yang lumayan bagusnya di bagian mananya? Bagian teks oposisi. Teks oposisi. Mereka, sebentar Hendrik. Mereka berdebat tentang apa tadi Hendrik? Tentang handphone. Handphonenya sama siapa? Handphone tentang itu Handphone pada siapa? tentang anak di bawah umur. Oh, handphone pada anak di bawah umur. Mana tanggapanmu tentang debat hari ini, Safira? Debat hari ini sangat bagus, apalagi dalam tim afirmasi yang menyampaikannya sangat lengkap dan detail sekali. Oke, sangat lengkap dan detail. Bagaimana tim oposisi? Tim oposisi bagus juga, cuman ada kekurangan, Apa kekurangannya? lambat dalam menjawab. Oh, lambat dalam menjawab dari tim lawan ya. Oke, terima kasih Safira. Ya, sama-sama. Oke, tanggapi. Bagaimana debat hari ini? Lumayan menarik dan juga kedengarannya seperti benar. Ya, seperti memang berdebat. Ya, memang berdebat mereka di depan. Apa kekurangan dan kelebihannya, Rahim? Tim oposisi kekurangan fakta dan juga logikanya. Oh, kurang fakta dan logika kata Rahim. Kalau afirmasi? Lumayan menarik juga, menarik ya. Iya, menarik. Kenapa menariknya? Kedengaran Apa? bagus. 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 Oh, bagus penyampaiannya seperti itu. Oke, terima kasih Rahim. Baik. Oke, not tulisnya minta, Ibu bisa minta itu? Oke, baik. Laksanakan hari Rabu. Ya, karena waktunya tidak sempat. Siapkan seperti tadi. Kalau bisa jangan textbook ya. Kalau bisa berbicara itu ya, gesturnya bagaimana ketika kita menyampaikan seperti itu ya. Nah, baik, dari materi hari ini adakah yang belum kalian pahami?
bagaimana jadi moderator, ya? Paham ya? Oke. Nah, apa simpulan kita hari ini? Simpulannya. Yoga. Apa solusinya dari permasalahan gawai pada anak-anak? Adalah untuk membatasi anak-anak dalam penggunaan gawai. Dan walaupun sesibuk-sibuk apapun orang tua harus ingat untuk tetap bermain dengan anak agar tidak terlalu terpaku kepada gawai. Oke, terima kasih Yoga. Untuk debat hari ini, ya, Ibu berikan tepuk tangan. Kenapa? Karena sesuai dengan mosinya penggunaan gawai pada anak, yang kontra tetap kontra, yang pro tetap pro, ya, dengan menyampaikan fakta-faktanya. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang benar, kita hanya mencari solusi dari permasalahan itu, ya. Oke, simpulannya hari ini dalam debat itu ada 2 argumen, yaitu pro dan kontra. Kemudian ketika kita menyampaikan argumen harus ada faktanya. Baik. Nah, demikian, silakan kalian berkemas-kemas. Kalian luar biasa hari ini. Yeay. Ya? Tidak bisa diganti, tetap itu. Ya. Karena 2 tahun yang akan datang kita akan bersebelahan dengan ibu kota negara. Bu sampaikan untuk nilai, tim pro afirmasi tadi Bu beri nilai 90. Ya. Kemudian untuk penilaian individunya nanti Ibu sesuaikan dengan ketika kalian menyampaikan argumennya, ya. Kemudian tim kontra Ibu berikan nilai 80. Kenapa? Karena tadi mungkin ada yang textbook masih, ya. Oke. Tim pro-nya 90, yang kontranya 80. Oke. Sudah siap? Sedikit pengumuman tadi, untuk besok kita upacara pakai baju putih lengkap, ya, baju putih biru lengkap, pakai topi, pakai dasi ke lapangan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta tolong Faruk bantu Ibu untuk mengajak teman-temannya berdoa. Amin. Minta tolong kursinya dikembalikan, ya. Demikian pembelajaran yang telah saya laksanakan. Atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam video tersebut, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen pembimbing PPG dalam jabatan Universitas Negeri Manado, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, serta guru pamong dan rekan-rekan guru hebat kelas C semuanya. Demikian, terima kasih.